Hai para penikmat film, kami Beder. Kali ini, Beder akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah seorang wanita dengan dua orang anaknya yang berjuang untuk menyelamatkan diri dari serangan makhluk tak kasat mata, yang mampu membuat orang-orang memiliki hasrat yang tinggi untuk bunuh diri. Sebuah film horor antara makhluk yang seperti hantu dan manusia yang belajar menjadi buta. Inilah Bird Box. Di sebuah rumah yang sepi dan minim pencahayaan, Mallory bersama kedua anaknya, Boy dan Girl, melakukan persiapan untuk melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Dengan bekal secukupnya dan 3 burung yang ia bawa menggunakan kotak, Mallory beserta kedua anaknya mulai melaksanakan rencana pelarian mereka. Dengan penutup mata terikat di kepala, mereka pergi menuju sungai dengan bantuan seutas benang yang diikat menjalar dari rumah hingga ke tempat tujuan. Ia melangkah dengan hati-hati hingga sampai di ujung benang itu. Dalam gelap, ia meraba mencari perahu yang tertutup tumpukan dedaunan. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan di atas perahu tersebut, mengambang berjalan mengikuti arus sungai yang sangat panjang dan berlika-liku. Scene pembuka pun berakhir, dan scene berpindah ke waktu 5 tahun yang lalu, di mana semua kejadian itu dimulai. Entah apa penyebabnya, suasana di beberapa negara Eropa tiba-tiba menjadi sangat ricuh, karena orang-orang mencoba untuk bunuh diri secara massal. Mallory yang tengah hamil 9 bulan mengabaikan berita yang tidak masuk akal itu. Mallory pun melanjutkan hidupnya, dan ditemani dengan sang kakak, Jessica, mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan cek kandungan dengan dokter Lapham, meninggalkan lukisannya yang masih setengah jadi. Setelah selesai cek kehamilan, Dokter Lapham memberikan solusi untuk Mallory yang saat itu tidak siap dengan kehadiran bayi yang masih ada di dalam perutnya, agar ia memberikan bayinya ke panti asuhan. Ketidaksiapannya itu lantaran kehamilan yang tidak diharapkan dari pria yang sudah meninggalkannya. Mallory hendak menyusul Jessica yang sudah lebih dahulu keluar untuk mengambil mobil. Namun dalam perjalanan, ia melihat seorang wanita membenturkan kepalanya berkali-kali dengan keras tanpa ekspresi. Mengingat berita yang mereka lihat tadi pagi, Mallory dan Jessica segera melajukan mobilnya kembali ke rumah dan menemukan jalanan sudah sangat ricuh. Sesaat kemudian, Jessica bersikap aneh. Matanya terbelalak, ekspresinya berubah dari panik menjadi seperti sangat ketakutan melihat sesuatu yang ada di hadapan mereka. Sementara Mallory tidak melihat apapun selain orang-orang yang sedang berlarian dengan panik. Tiba-tiba saja Jessica membanting setir yang mengakibatkan mobil mereka terguling. Keduanya selamat. Namun, seketika mereka keluar, Jessica dengan ekspresi sangat sedih menatap Mallory kemudian berjalan perlahan menabrakkan dirinya ke sebuah mobil truk yang sedang melaju kencang. Jessica pun tewas, dan Mallory yang syok melarikan diri sambil menangis. Di tengah kerumunan orang-orang yang panik, ia berlari mencari tempat berlindung, hingga ia terjatuh. Kemudian seorang perempuan berusaha untuk menolong Mallory. Namun belum sempat tertolong, Mallory justru menyaksikan hal yang sama. Perempuan tersebut bunuh diri dengan masuk ke sebuah mobil yang sedang terbakar, lalu tewas terbakar hidup-hidup di sana. Lalu seorang pria bernama Tom membantunya dan mereka berlari ke sebuah rumah terdekat. Bersama seorang polisi wanita bernama Lucy yang kebetulan juga sedang mencari tempat berlindung, mereka menggedor sebuah pintu rumah, memaksa sang pemilik membukakan pintunya. Greg, sang pemilik rumah, mempersilahkan mereka masuk dan mereka pun terkurung di satu atap rumah bersama keempat orang lain yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Ada Douglas, suami dari Lydia, perempuan yang membakar dirinya hidup-hidup tadi. Ada Charlie yang merupakan seorang kasir di sebuah swalayan, lalu Felix dan Cheryl. Mereka berdelapan mencoba bertahan hidup dengan apa yang tersedia di rumah Greg. Dan 3 hari kemudian, mereka terpaksa mencari cara untuk bisa menambah persediaan makanan mereka. Di tengah diskusi, mereka kembali mendapatkan ketukan dari seorang wanita yang meminta pertolongan. Namun kali ini, semuanya setuju untuk tidak membukakan pintunya, karena khawatir bahwa itu adalah suara sang makhluk misterius yang sedang menjebak mereka semua. Namun Tom dan Mallory berbeda pendapat, dan dengan ancaman dari Mallory, semua terpaksa membiarkannya masuk. Yang ternyata adalah ketukan dari seorang wanita yang sedang mengandung sebesar kandungan Mallory. Ia bernama Olympia. Menyadari bertambahnya satu lagi wanita hamil, mendesak mereka untuk segera mencari tambahan persediaan makanan.
Greg mengusulkan untuk mencarinya ke rumah-rumah sekitar dengan mengandalkan CCTV yang terpasang di sekeliling rumah Greg untuk menghindari sang makhluk misterius, sekaligus untuk melihat makhluk apa sebenarnya yang ada di luar sana. Dengan harapan, jika dilihat melalui perantara seperti monitor, efek bunuh diri tidak akan terjadi. Namun, rencana Greg tidak sesuai ekspektasi, dan meskipun Greg sudah terikat kuat di kursi, ia berhasil bunuh diri dengan membanting dirinya jatuh ke lantai hingga kepalanya terbentur keras ke sebuah dinding batu. Dan waktu dibawa maju ke 14 jam perjalanan Mallory dan kedua anaknya di sungai. Di tengah keheningan sungai yang dihiasi kabut tebal, terdengar suara seorang pria dari kejauhan. Suaranya menggema, menawarkan pertolongan dan menggoda mereka agar mau membuka penutup mata mereka. Seiring suara itu mendekat, Mallory mengarahkan pistol ke arah suara tersebut. Namun dengan serangan tiba-tiba, pria itu berusaha untuk merebut pistolnya. Perkelahian pun terjadi. Pria itu berusaha untuk mengambil penutup mata Mallory, namun kemudian tewas ditebas dengan golok. Kejadian itu membuka fakta bahwa ternyata ada manusia yang dapat berkeliaran di luar, tapi justru menjadi semacam agen yang membantu sang makhluk misterius untuk memburu para manusia. Sin kembali ke rumah Greg, masih dengan permasalahan yang sama. Di tengah diskusi, Charlie memecahkan kebingungan mereka dengan memberi ide untuk mencari tambahan persediaan makanan di swalayan tempat ia bekerja. Merasa tidak punya pilihan lain, 5 orang menjadi sukarelawan untuk pergi ke sana, yang berlokasi hanya beberapa blok dari rumah Greg. Mereka pun pergi menggunakan mobil Greg yang ada di garasi, dengan kaca mobil yang dicat hitam dan GPS mobil sebagai tuntunan mereka agar bisa sampai di tempat tujuan tanpa melihat keluar. Setelah melewati jalanan penuh mayat dan menabrak trotoar beberapa kali, akhirnya mereka berhasil sampai tepat di depan swalayan. Mereka pun masuk dan langsung berpencar mengambil semua keperluan mereka, mulai dari makanan, tisu toilet, hingga radio genggam. Mallory yang sedang berkeliling menemukan 3 ekor burung di sebuah kandang. Melihat mereka kesepian dan tidak ada yang merawat, ia pun membawanya. Lalu tiba-tiba ada suara seseorang yang menggedor pintu belakang toko yang terhubung ke ruang bongkar muat, memohon dengan suara merintih untuk dibiarkan masuk. Charlie menyadari bahwa suara itu adalah suara temannya, Fish Finger. Mengetahui hal tersebut, Tom dan Lucy bersiap membukakan pintunya. Namun, sesaat itu juga, Fish Finger mendorong pintunya dan memaksa mereka untuk melihat sang makhluk misterius. Seiring pintunya terbuka lebar, burung-burung Mallory terus berkicau, seperti memberikan sebuah sinyal bahaya. Charlie yang melihat Fish Finger hampir berhasil masuk, menjadi panik dan dengan sangat terpaksa, harus merelakan dirinya untuk menyeret Fish Finger keluar menjauh dari toko. Mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke rumah Greg tanpa Charlie. Hari berganti malam. Ketika mereka sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing, terdengar suara mobil dari ruang garasi yang ternyata dibawa kabur oleh Felix dan Lucy. Dan mereka pun kehilangan satu-satunya cara untuk mendapatkan tambahan kebutuhan mereka selanjutnya. Keesokan harinya, Mallory sedang mencari sebuah frekuensi siaran untuk mencari bantuan menggunakan radio genggam. Ketika Olympia dengan polosnya mempersilahkan Gary masuk, tanpa bertanya kepada yang lainnya terlebih dahulu. Mengingat kejadian saat di swalayan membuat Douglas kesal dengan perbuatan Olympia dan memaksa Gary untuk keluar. Namun berakhir dengan ia terbangun di garasi usai dipukul dengan benda keras oleh Cheryl. Dan ternyata, itu menjadi awal bencana di rumah itu. Gary nampak seperti pria biasa yang juga ketakutan dan mencoba untuk bertahan hidup. Tapi ternyata, ia sama seperti Fish Finger, dengan perilaku yang lebih normal sehingga bisa berbaur. Ketika semua orang sibuk dengan proses melahirkan Mallory dan Olympia, Gary membuka semua kertas yang melapisi setiap jendela kaca di rumah itu untuk memperlihatkan pemandangan di luar. Tom pergi ke bawah untuk mengambil sesuatu, dan menemukan burung-burung Mallory ada di dalam kulkas. Saat Tom mengeluarkannya, ia mendengarkan peringatan dari Douglas lalu segera mengambil senapan. Namun belum sempat menoleh, Gary sudah memukul kepala Tom hingga ia pingsan. Lalu Gary membuka pintu garasi agar Douglas bisa melihat sang makhluk misterius. Kemudian ia naik ke lantai atas, di mana Mallory sedang menggendong anak laki-lakinya dan Olympia dengan anak perempuannya. Ia membuka jendela yang ada tepat di depan mereka, yang membuat Olympia melihat langsung keluar rumah dan seketika itu juga kehilangan kesadaran lalu melompat keluar jendela. Beruntung, Mallory sempat mengambil anak Olympia dari tangannya hingga sang anak tidak ikut tewas bersama ibunya.
Mallory pun bersembunyi di balik selimut bersama kedua anak yang baru lahir itu, meninggalkan Cheryl yang pada saat itu dipaksa untuk melihat keluar oleh Gary. Cheryl pun tewas dengan gunting bekas persalinan yang masih ia pegang. Lalu Douglas, yang ternyata berhasil kabur dari garasi, datang ketika Gary sedang memaksa Mallory untuk keluar dari selimut. Dengan menebak arah langkah kaki Gary, Douglas berhasil menembak bahunya. Gary yang kesal pun mendorongnya jatuh ke lantai bawah, lalu menusuk dada Douglas hingga tewas menggunakan gunting yang masih basah dengan darah Cheryl. Gary melihat Tom yang baru siuman di seberangnya langsung berusaha untuk mengambil senapan yang terletak di antara mereka. Namun Tom berhasil merebutnya dan kemudian menembak tewas Gary. Lalu Tom menyusul Mallory untuk menenangkannya dan memastikan bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Mereka pun kembali melanjutkan hidup di rumah Greg dan membesarkan dua bayi itu bersama. Boy dan Girl sudah berusia 5 tahun. Mallory dan Tom pun sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar dan cara bertahan hidupnya. Mereka berkeliaran dari satu rumah ke rumah terdekat untuk berburu kebutuhan mereka dengan mengandalkan tali pancingan sebagai alat penuntun yang diikat dari rumah hingga ke tempat tujuan. Dan selama pemburuan, beberapa kali mereka menemukan sekelompok orang yang tidak menggunakan penutup mata dan berkeliaran bebas di luar untuk berburu manusia yang masih hidup dari satu rumah ke rumah yang lain. Rasa semakin tidak aman, mereka pun mempersiapkan diri untuk pergi ke sebuah tempat di tengah hutan menggunakan perahu melalui sungai. Sebuah tempat yang mereka ketahui dari sebuah frekuensi siaran yang tertangkap oleh radio genggam mereka. Mallory meragukan kebenaran informasi tersebut, tetapi mereka terpaksa mengambil pilihan itu karena para pengintai datang bergerombolan untuk menyerang mereka berdua. Tom meminta Mallory pergi terlebih dahulu bersama anak-anak dan berjanji akan menyusul, sementara ia menghadang para pengintai untuk mengulur waktu. Tetapi para pengintai terlalu banyak untuk dilawan sendiri dengan mata tertutup. Akhirnya tanpa penutup mata, Tom bersembunyi dan muncul di belakang mereka lalu menembak mati mereka semua. Kecuali seorang pria yang sedang mengejar Mallory dan anak-anak. Lalu Tom mengejar pria itu, dan ketika sudah dekat, ia melihat sang makhluk misterius dan mulai hilang kendali. Tetapi sebelum Tom benar-benar hilang kendali, ia sempat melepaskan tembakan ke pria tersebut hingga tewas. Kemudian disusul dengan kematiannya sendiri dengan pistol yang ia genggam, menyelamatkan Mallory dan juga anak-anak. Sekembalinya mereka di rumah, Tom tidak memenuhi janjinya untuk menyusul. Mereka pun melaksanakan rencana pelarian mereka tanpa Tom. Tujuan mereka adalah sebuah tempat di tengah hutan. Untuk bisa ke sana, mereka harus mengarungi sungai selama 2 hari dengan kecepatan arus sungai. Dan mereka harus berhenti ketika sudah berhasil melewati sebuah arus jeram dan mendengarkan suara burung sebagai penuntun mereka untuk bisa menemukan tempat itu. Setelah banyak rintangan yang mereka lewati, akhirnya mereka sampai di arus jeram. Untuk bisa selamat melewati arus tersebut, salah satu dari kedua anaknya harus melihat arah arus, sehingga Mallory dapat mengarahkan perahu ke arah yang benar untuk menghindari perahu dari terbalik. Tetapi ketika akan memutuskan siapa yang harus membuka penutup matanya, Mallory tidak tega untuk memilih salah satu dari mereka. Mallory pun memutuskan untuk mempercayai sang arus jeram untuk bisa membawa mereka selamat sampai tujuan. Setelah masuk ke arus tersebut, perahu mereka pun terombang-ambing oleh kencangnya arus hingga di tengah rentang arus jeram itu, perahu mereka pun terbalik. Di tengah usahanya agar tidak tenggelam, ia mencari Boy dan Girl yang entah di mana. Ia terus meneriakkan nama mereka. Boy yang tersangkut di sebuah batu menyautnya, sementara Girl sudah terdampar di pinggir sungai di ujung arus jeram. Perjalanan mereka di sungai pun selesai. Dan dengan basah kuyup, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan, sambil meraba-raba mengikuti arah suara burung. Di tengah perjalanan, Mallory tersandung hingga ia terjatuh ke sebuah jurang kecil dan terpisah dengan anak-anak. Ketika mereka terpisah, sang makhluk misterius kembali mengganggu mereka, menggoda mereka untuk membuka penutup matanya. Hingga Mallory bangun dan kembali menemukan Boy dan Girl. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka mencari sumber kicauan burung-burung itu. Akhirnya, mereka menemukan tempat tersebut yang ternyata merupakan tempat panti tunanetra, dan di antara banyaknya pengungsi, Mallory bertemu dengan Dr. Lapham. Dan di sanalah, akhirnya Mallory memberikan nama untuk kedua anaknya itu. Boy diberi nama Tom,
sementara Girl diberi nama Olympia. Cerita ini pun ditutup dengan Mallory yang melepaskan burung-burung yang ia bawa dari kotaknya. Tamat. Banyak yang berpendapat bahwa film Bird Box adalah interpretasi dari sebuah penggalan ayat di dalam Alkitab. Berjalan dengan iman, bukan penglihatan. Dan kalau kita ambil dari poin ini, sebenarnya film ini mengajak kita untuk merenung. Bagaimana jika kita hidup tanpa melihat? Kadang kita terlalu mengandalkan penglihatan kita, membiarkan otak kita terpenuhi masalah yang kita hadapi dan terpengaruh olehnya. Seperti Mallory yang tidak siap dengan kandungannya. Bahkan di scene rumah sakit, ia sempat mempertimbangkan untuk menyerahkan anaknya ke panti asuhan. Namun ternyata ketika ia hidup tanpa melihat, ia bisa merasakan koneksi dengan anak-anaknya dan ia bisa merasakan menjadi ibu yang sangat protektif kepada mereka. Mungkin itulah makna dari berjalan dengan iman, untuk menemukan koneksi terhadap yang ada di sekitar kita. Ini juga berkaitan dengan scene pertama ketika Mallory sedang membuat sebuah lukisan. Lukisan dengan gambar Mallory yang dikelilingi banyak orang dengan tanpa ekspresi yang sedang melihat sebuah cahaya yang ia genggam. Yang Mallory artikan sebagai sebuah gambaran orang-orang yang gagal untuk saling terkoneksi. Dan ini juga sebuah sindiran untuk kaum Z, yang terlalu dalam bereksplorasi di dunia maya namun lupa untuk berkoneksi dengan sekitar. Semoga kita masyarakat akhir zaman bisa merenung dari maksud baik film ini. Kami Bedah Drama undur diri. Bye.